FM.id atau Radio Garden. Yuk, kita bareng-bareng cegah penyebaran COVID-19 yuk. Caranya simpel banget loh. Salah satunya pakai masker. Kenapa mesti pakai masker? Masker adalah alat pelindung diri dari penyebaran COVID-19 yang cukup efektif. Menurut CDC, virus ini dapat menyebar di antara orang-orang yang berinteraksi dalam jarak dekat. Misalnya, berbicara, batuk, atau bersin. Bahkan, jika orang-orang itu tidak menunjukkan gejala sekalipun. Pokoknya nggak harus masker medis, masker kain pun cukup. Terus, kapan kita harus pakai masker? Masker harus kita kenakan ketika keluar rumah atau pergi ke tempat umum selama pandemi COVID-19. Wajib dikenakan. Tidak hanya bagi orang yang sakit, orang yang sehat pun harus pakai masker. Jangan lupa juga untuk tetap melakukan physical distancing, yaitu memberi jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Dan jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siba dan adik-adik sekalian, di kesempatan siang kali ini pada pukul 10 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat, kita akan segera mengikuti Karanganyar Belajar untuk adik-adik semua di jenjang Taman Kanak-Kanak. Bersama dengan narasumber yaitu adalah Ibu Uswatun Hasanah MPD dari TK Pertiwi Pemda Karanganyar dan juga Ibu Praheni Probo Pangestu MPD dari TK Negeri Pembina Karanganyar dengan tema Stay at Home. Dan selamat mengikuti. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamatlah sejahtera bagimu dan bagiku. Semoga kita semua sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi sahabat TK, dimanapun kalian berada di bumi intan pari tercinta ini. Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua sehat, ceria, semangat, dan bahagia selalu. Kita sapa juga ya Bunda Heni, anak-anak yang agak jauh dari sini, biar mereka semangat. Oke Bunda Us. Halo anak-anak semuanya yang Ibu cintai, Ibu banggakan, Ibu sayangi. Di sini Ibu akan juga menyapa anak-anakku yang ada di Jatiaso, Jatipuro, apa kabar? Tawangmangu, Colomadu, Jenawi, dan juga anak-anakku di seluruh wilayah Karanganyar tentram ini. Harapan dan doa Bunda, semoga kalian senantiasa selalu sehat,
tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak semua sehat dan semangat. Tapi yuk Bunda Heni, kita cek semangat anak-anak mereka, anak-anak dulu ya Bunda Heni ya. Oke Bunda. Iya, anak-anak, kalau Bunda sapa dengan ucapan semangat pagi, anak-anak jawab dengan lantang ya. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Sambil tangannya diangkat dan mengepal penuh semangat. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Hebat. Sekali lagi yuk. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Alhamdulillah, hebat sekali anak-anak. Di rumah tetap semangat. Oh iya Bunda Praheni, cuaca hari ini alhamdulillah sangat cerah. Mentari bersinar sangat cerah. Dan cocok sekali, bagus sekali untuk berjemur ya Bunda. Betul, betul Bu Us. Kalau kita berjemur pada pagi hari ini akan segera meningkatkan imun tubuh kita semuanya. Oke, makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang sudah diberikan pada kita, termasuk kesehatan, sehingga hari ini anak-anak bisa belajar bareng melalui Radio Swiba tercinta ini. Oke anak-anak, hari ini anak-anak akan kembali belajar bersama Radio Swiba Karanganyar, radionya orang Karanganyar. Kali ini anak-anak akan ditemani oleh Bunda Uswatun dan Bunda Praheni selama 30 menit ke depan. Oke? Oh iya anak-anak, sebelum kita lanjut, kita perkenalkan dulu ya. Bunda Praheni adalah Kepala TK Pembina Karanganyar dan Bunda Uswatun adalah Kepala TK Pemda Karanganyar. Halo anak-anak yang ada di TK Pemda. Halo juga Bu Us. Halo anak-anak yang ada di TK Pembina. Halo juga Bung Praheni. Dan halo juga untuk semua anak hebat Bunda di seluruh wilayah Karanganyar tercinta ini. Oke Bunda Praheni, tema kita kali ini apa ya Bunda? Iya Bunda Uswatun dan juga anak-anakku semuanya. Tema kita hari ini adalah stay at home. Stay at home ya Bunda ya? Iya, tema kali ini, hari ini adalah stay at home. Stay at home, oke. Anak-anak, beberapa waktu ini kita semua termasuk anak-anak, mama dan papa, ayah serta bunda, tante dan om, juga Pak D dan Bude, tak ketinggalan oma dan opa, serta yang lain-lainnya. Untuk sementara, tidak usah kemana-mana, di rumah saja. Terus, apa ya stay at home itu? Dan kenapa ya harus stay at home? Sabar dulu ya Bunda. Iya. Iya, nanti kita lanjut lagi ya Bunda tentang stay at home-nya. Oke, siap. Oke, Bunda Praheni. Sebelum kita lanjut untuk mencari tahu tentang stay at home, yuk kita berolahraga dulu. Setuju. Iya, anak-anak di rumah siap ya? Kita olahraga dulu biar imun tubuh kita meningkat dan semua penyakit, semua virus takut pada kita. Oke Bunda Heni? Oke, Iya. semangat Bu Us. Mari Oke. kita segera laksanakan untuk menggerakkan badan kita supaya imun tubuh kita meningkat. Oke, anak-anak, kita gerakan badan dulu biar badan kita lebih fresh, lebih sehat dan tetap semangat. Kali ini anak-anak akan Bunda ajak untuk menggerakkan badan menurut irama lagu Bungong Jumpang. Apa Bunda? Bungong Jumpang. Mungkin sebagian anak-anak sudah
Bisa, tetapi ada juga yang belum bisa. Nanti tirukan saja dan gerakan sesuai dengan lagu dan iramanya. Oke, anak-anak nanti memegang atau menyentuh anggota tubuh seperti yang disebutkan dalam lagu. Kemudian menirukan gerakan sesuai syair yang Bunda nyanyikan. Pertama, kita nyanyikan pelan-pelan dulu ya. Nanti setelah anak-anak hafal, kita ulang dengan tempo yang lebih cepat. Oke? Anak-anak siap? Are you ready? Yes! Iya, oke. Kita langsung ya Bunda ya. Temponya kita pelan dulu biar anak-anak menyesuaikan dulu. Oke Bunda? Siap. Iya. Kepala 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata hidung, telinga dan pipi. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata hidung, telinga dan pipi. Kaki melompat, hap, digoyang-goyang. Tangan di pinggang, ambai, bergoyang-goyang. Oke. Anak-anak ketika mengucapkan kata hap, anak-anak melompatnya yang tinggi ya, tinggi sekali. Kemudian ketika mengucapkan kata amboy, amboynya yang kenceng biar kedengaran sampai di studio sini, oke? Oke, yuk kita nyanyikan lagi dengan tempo yang agak cepat. Oke Bunda Praheni, yuk. Oke, siap Bunda Us. Kepala 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata hidung, telinga dan pipi. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata hidung, telinga dan pipi. Kaki melompat, hap, digoyang-goyang. Tangan di pinggang, ambai, bergoyang-goyang. Bunda ini kelihatannya anak-anak seneng. Ayo kita ulang sekali lagi dengan tempo yang lebih cepat Bunda ini. Ya. Iya, biar keringatnya juga banyak yang bercucuran. Kelihatannya sudah agak megap-megap itu anak-anak Bunda. Tapi tetap kita semangat. Iya, kita ulangi sekali lagi Bunda dengan tempo yang lebih cepat ya Bunda. Oke. Kepala 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata hidung, telinga dan pipi. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata hidung, telinga dan pipi. Kaki melompat, hap, digoyang-goyang. Tangan di pinggang, amboy, bergoyang-goyang. Aduh, Bunda yang di sini megap-megap ini. Capek, Bunda. Iya, tapi Bunda yakin anak-anak di rumah pasti tidak secapek kita, Bunda. Anak-anak kan semangat ya. Coba anak-anak boleh tarik nafasnya dalam-dalam. Iya, terus keluarkan pelan-pelan. Tarik lagi dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan sambil mendesis. Iya, terakhir anak-anak boleh minum dulu, minum air putih. Oke Bunda Heni dan anak-anakku yang sudah fresh sekarang ini, pasti sudah fresh dan sudah tambah semangat ya.
Nah, selanjutnya berarti anak-anak sudah siap dong untuk memperhatikan penjelasan dari Bunda Praheni tentang stay at home. Apa itu stay at home? Mengapa kita harus stay at home? Dan apa yang bisa kita lakukan selama kita stay at home? Silahkan Bunda Praheni. Iya, terima kasih Bus. Sekarang anak-anak sudah fresh kembali, sudah minum. Jadi tiba saatnya anak-anak mendengarkan apa itu stay at home. Oke? Iya, oke. Nah, Ibu mulai. Stay at home adalah berdiam diri di rumah selama beberapa waktu yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19. Apa? Stay at home adalah berdiam diri di rumah selama beberapa waktu yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Iya. Anak-anak tahu kan, kalau virus corona itu ukurannya sangat kecil sekali dan tidak dapat terlihat oleh mata. Maka kita tidak tahu siapa yang terkena atau siapa yang membawa virus itu. Sehingga untuk sementara waktu kita tidak boleh keluar rumah untuk bersekolah, jalan-jalan ke mall, berkumpul dan bermain dengan teman-teman. Kita harus patuh dan taat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah biar penyebaran virus corona tidak ada lagi dan lenyap dari bumi yang kita cintai ini. Amin. Di rumah anak-anak bisa belajar bersama ayah bunda, belajar membantu orang tua membersihkan tempat tidurnya, bermain bersama anggota keluarga, misalnya main petak umpet, ataupun tadi tebak-tebakan, ataupun berolahraga dengan bunga jumbo, serta memperbanyak doa dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berolahraga dan berjemur, makan makanan yang bergizi dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Nah, anak-anak, sudah tahu kan arti apa itu stay at home dan mengapa kita harus stay at home? Oke, jadi anak-anak untuk sementara waktu kita harus tetap tinggal dulu di rumah, ya. Anak-anak selanjutnya Bunda akan mengajak anak-anak di rumah untuk beraktivitas membuat bentuk rumah dari bahan-bahan yang ada di sekitar anak-anak. Anak-anak bebas berkreasi, bebas berekspresi sesuai dengan keinginan anak-anak. Makanya tidak ditentukan oleh bunda-bunda di sini apa bahannya, bagaimana bentuknya, karena Bunda ingin anak-anak bebas berekspresi sesuai dengan keinginan, dengan imajinasi kalian, sesuai dengan kesenangan anak-anak yang di rumah. Anak-anak bisa mengajak ayah bunda, kakak, atau saudara-saudara untuk bersama-sama beraktivitas, melakukan kegiatan, membuat rumah seperti yang Bunda inginkan dari studio. Oke, Bunda Us, seperti yang telah dijelaskan oleh Bunda Us, anak-anak siang hari ini anak-anak diajak untuk berekspresi, bereksplorasi, membentuk rumah. Nah, anak-anak sudah tahu kan ada bermacam-macam rumah. Misalnya sekolahan, karena anak-anak sudah lama tidak sekolah, maka hari ini anak-anak bisa membentuk rumah
yaitu sekolah, atau bisa juga rumah sakit, ada juga bisa studio Swiba Karanganyar ini. Pokoknya anak-anak bebas untuk berekspresi. Nah, anak-anak dalam membentuk rumah, anak-anak bisa memanfaatkan benda-benda bekas yang ada di sekitar rumah. Misalnya seperti kardus bekas susu formula, kertas-kertas bekas misalnya koran atau majalah yang sudah tidak terpakai, daun-daun kering ataupun ranting-ranting kering yang berjatuhan di halaman, juga jerami atau apa saja yang anak-anak bisa dapatkan di lingkungan anak dan tidak usah membeli. Iya, tidak harus membeli ya Bunda ya. Iya. Apa yang ada di sekitar kita ya Bunda ya, kita manfaatkan. Iya, kita manfaatkan Oke. benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, anak-anak sudah tahu kan bagian-bagian dari rumah kita? Pasti sudah tahu Bunda. Oke. Ada apa saja Bunda ya? Iya. Ada dindingnya, Iya. ada atapnya, ada lantainya, ada pintu dan jendela juga untuk melengkapinya biar kita tetap stay at home. Rumah kita ada halaman yang dilengkapi dengan pagar, juga ada kebun serta taman sehingga kita tetap nyaman, aman dan kerasan tinggal di rumah selama kita masih berada dalam keadaan darurat seperti saat ini. Oke. Oh iya Bunda, tentang bagian-bagian rumah itu ada tepuknya loh Bunda ya. Oh. Iya. Iya. Mungkin anak-anak ada yang sudah bisa, ada yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu. Ayo Bunda, kita ini tepukkan untuk tepuk rumah kali ini. Yuk Bunda, yuk. Bersama-sama Bunda Us dan Oke. Bunda Prahini, mari kita bersama-sama untuk tepuk rumah. Iya. 1, 2, 3. Tepuk rumah. Di atas ada genting, di bawah ada lantai, di samping ada dinding. Masuk rumah lewat pintu. Jangan lupa ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak Bunda tunggu ya untuk hasil karyanya. Nanti anak-anak bisa mengirimkan kepada ibu guru kalian masing-masing, atau juga bisa dikirimkan lewat Bu Us ya, ke nomor HP Bu Us. Mau nomornya nanti dikirim ya. Bunda Us sama Bunda Praheni pengen lihat seperti apa hasil kreasi anak-anak dalam membuat rumah atau membentuk rumah dari berbagai bahan. Oke, catat ya nomor teleponnya ya. 081 225 505 303. Oke, nanti bisa dikirim foto atau videonya. Oke. Itu nomor Bunda Usatun. Sekarang nomor HP Bunda Praheni, catat 0852 165 794 70. Diulangi 0852 165 794 70. Iya, nanti anak-anak bisa mengirimkan foto atau videonya ke nomor Bunda Us atau ke nomor Bunda Heni, atau dikirim ke bunda-bunda anak-anak yang ada di sekolahan atau ibu guru kalian masing-masing. Nah, anak-anak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu anak-anak. Dan sebentar lagi kita akan berpisah. Aduh sedih ya, masih pengen lama lagi ya Bunda Praheni ya sebetulnya ya. Iya betul Iya. Bu, sangat menyenangkan sekali. Iya, tetapi kita harus segera berpisah karena waktu kita sudah hampir habis. Namun sebelum berpisah, ada pesan-pesan dari bunda-bunda di sini. Apa saja Bunda Heni? Iya, 1,
tetap stay at home. Iya, nggak boleh kemana-mana ya Bunda ya. Oh, benar. Ada lagunya sebetulnya Bunda, Iya. tapi Bunda belum hafal. Iya. Ada lagunya, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu, di rumah saja. Iya, kalau pengen bisa lagunya nanti deh. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, ya kita belajar bersama lagu Jangan Kemana-Mana. Selanjutnya apa Bunda Heni? Selanjutnya yang kedua, bermain dan belajar di rumah. Iya, kita harus tetap bermain dan belajar di rumah. Nggak boleh bermain ke tetangga ya Bunda ya? Oke. Iya. Dan juga walaupun di rumah bermain, tetapi tidak boleh anak-anak selalu main game. Nah, Iya. itu dilarang. Iya. Boleh main game hanya untuk selingan saja. Oke. Yang penting anak-anak senantiasa di rumah bermain dalam rangka untuk menciptakan atau menggali kreativitas anak-anak semua. Oke, iya Bunda. Selanjutnya? Selanjutnya yang ketiga adalah berolahraga dan berjemur. Iya, untuk meningkatkan imun tubuh kita, biar semua penyakit dan virus tidak berani masuk ke tubuh kita. Oke Bunda? Oke. Iya, lanjut Bunda. Yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. Di sini juga ada lagunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Bunda. Iya, Ya. yuk. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Anak-anak tepuk tangan di rumah, Iya. mengiringi Bunda di sini yang menyanyi sambil menirukan pelan-pelan. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sayuran makanan yang bergizi, telur, daging, tempe, dan tahu. Jangan lupa buah dan nasi, ditambah dengan segelas susu. Sekali lagi Bunda. Sayuran makanan yang bergizi, telur, daging, tempe, dan tahu. Jangan lupa buah dan nasi, ditambah dengan segelas susu. Jadi itu ya Bunda ya. Jadi kita makanya anak-anak itu harus bergizi, tidak boleh makan sembarangan biar tetap sehat. Begitu ya Bunda ya. Oke. Iya. Selanjutnya Bunda. Selanjutnya yang kelima yang sangat-sangat penting dan tidak boleh terlupakan yaitu senantiasa berdoa, beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan yang terakhir, sering-seringlah cuci tangan pakai sabun. Iya, jadi cuci tangannya nggak boleh asal ya Bunda. Tidak boleh. Ipik-ipik sudah. Sudah. Ipik-ipik sudah. Nggak boleh ya Bunda. Kumannya masih menempel. Gitu ya. Iya, harus sempurna ya Bunda ya. Iya, kalau sempurna ada berapa langkah sih Bunda untuk ini? Ada cuci 7 tangannya. langkah. Oh iya. Ada 7 langkah Oke. untuk cuci tangan. Lakunya gimana Bunda? Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Iya, cuci tangannya harus sempurna. Oh iya, keliwat Bu. Oh, Iya. terakhir yaitu Apa? jangan lupa pakai masker Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Oke. Nah, anak-anak, dengan demikian berakhir sudah acara belajar bersama lewat radio Swiba Karanganyar ini. Sebetulnya kita masih pengen lama menemani anak-anak, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi insya Allah nanti lain kali anak-anak bisa belajar bareng lagi bersama Bunda Uswatun dan Bunda Praheni. Nah, anak-anak, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Praheni dan juga Bunda Uswatun di sini bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Tak lupa kami
menghaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Yuliatmono MM, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Bapak Tarsa MBD beserta jajarannya, Sekdin, Kabid, Kasih, dan seterusnya. Kemudian Direktur Swiba Radionya Orang Karanganyar, Bapak Bahtiar yang tercinta. Oke, demikian tadi anak-anak di rumah, kebersamaan kita sudah berakhir sampai di tepat pukul 10.30 ini. Sampai bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama 96.3 FM, Swiba, radionya Karanganyar. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Yuk, kita bareng-bareng cegah penyebaran COVID-19 yuk. Caranya simpel banget loh. Salah satunya pakai masker. Kenapa mesti pakai masker? Masker adalah alat pelindung diri dari penyebaran COVID-19 yang cukup efektif. Menurut CDC, virus ini dapat menyebar di antara orang-orang yang berinteraksi dalam jarak dekat. Misalnya, berbicara, batuk, atau bersin. Bahkan, jika orang-orang itu tidak menunjukkan gejala sekalipun. Pokoknya nggak harus masker medis, masker kain pun cukup. Terus, kapan kita harus pakai masker? Masker harus kita kenakan ketika keluar rumah atau pergi ke tempat umum selama pandemi COVID-19. Wajib dikenakan. Tidak hanya bagi orang yang sakit, orang yang sehat pun harus pakai masker. Jangan lupa juga untuk tetap melakukan physical distancing, yaitu memberi jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Dan jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden.
Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Yuk, kita bareng-bareng cegah penyebaran COVID-19 yuk. Caranya simpel banget loh. Salah satunya pakai masker. Kenapa mesti pakai masker? Masker adalah alat pelindung diri dari penyebaran COVID-19 yang cukup efektif. Menurut CDC, virus ini dapat menyebar di antara orang-orang yang berinteraksi dalam jarak dekat. Misalnya, berbicara, batuk, atau bersin. Bahkan, jika orang-orang itu tidak menunjukkan gejala sekalipun. Pokoknya nggak harus masker medis, masker kain pun cukup. Terus, kapan kita harus pakai masker? Masker harus kita kenakan ketika keluar rumah atau pergi ke tempat umum selama pandemi COVID-19. Wajib dikenakan. Tidak hanya bagi orang yang sakit, orang yang sehat pun harus pakai masker. Jangan lupa juga untuk tetap melakukan physical distancing, yaitu memberi jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Dan jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Anda masih bersama 96.3 FM Swiba, radionya Karanganyar. Baiklah, selamat siang sahabat Swiba dimanapun Anda berada. Dan berikutnya kita akan segera mengikuti untuk jenjang kelas 3 bersama dengan Karanganyar Belajar Ibu Rui Isnaini SPD dari SDN 02. Lalu selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku yang saya cintai, yang pandai dan cerdas, serta bapak dan ibu semua pembimbing putra dan putrinya dimanapun berada. Salam hormat selalu. Semoga Allah selalu membimbing dan melindungi kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik harap tenang, sabar, tetap menjalankan perilaku hidup sehat kita dengan tetap berada di rumah aja ya dek. Semoga wabah penyakit ini segera berakhir. Dan tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk bisa berkumpul bersama teman-teman, bapak ibu guru di sekolah untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar kembali.
Perkenalkan, saya Bu Ruswi Isnaini. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani adik-adik semua untuk menyimak dan mendengarkan pembelajaran dengan tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1. Terima kasih bagi yang sudah on dalam frekuensi siaran Radio Swiba 96,3 MHz dalam kegiatan belajar melalui radio ini. Sebelum mengikuti sesi di radio, marilah persiapkan dulu buku catatan kalian ya. Oke? Coba, mana semangatnya? Salam Pramuka! Salam Pramuka! Salam Pramuka! Agar lebih semangat, mari kita tepuk pramuka bersama-sama. Pramuka itu harus rajin, pramuka itu harus terampil. Pramuka siapa yang punya kita semua. Tepuk pramuka. Nah, udah lebih semangat ya adik-adik ya. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi bersama-sama lagi. Barisan kita, barisan Praja Muda Karana, pasukan kita, putra-putri Indonesia, bendera kita, tunas kelapa itulah lambangnya di bawah naungan sang merah putih jaya. Nah, itu tadi lagu Barisan Praja Muda Karana. Kita bisa menyimak apa itu pramuka. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang dari pramuka tadi apa adik-adik? Lambangnya adalah tunas kelapa. Nah, pertanyaannya, kok kenapa dipilih lambang tunas kelapa itu? Tunas kelapa itu mempunyai filosofi bahwa pertama, tunas kelapa melambangkan setiap anggota pramuka itu merupakan tunas bangsa. Kedua, tunas kelapa bisa bertahan lama dalam kondisi apapun, sehingga diharapkan anggota pramuka bisa menghadapi tantangan mengabdi bangsa Indonesia, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Untuk kalian yang duduk di kelas 3 SD, masuk dalam kategori pramuka siaga. Karena pramuka siaga itu untuk golongan usia 7-10 tahun. Berarti mulai dari kelas 1 sudah bisa menjadi anggota pramuka siaga. Tiap tahun pasti diadakan kegiatan yang namanya pesta siaga. Kita mengadakannya kemarin pada bulan Januari ya. Dan dalam kegiatan itu banyak sekali pos-pos kegiatan yang dilombakan, mulai dari pengetahuan kepramukaan sampai dengan seni tari. Nah, pesta siaga tersebut itu dimaksudkan agar peserta, ayo siapa yang bisa menjawab di sini? Apa hanya sekedar ikut lomba merapaikan kegiatannya saja? Tentu tidak. Ini dimaknai, maksudnya yaitu adalah dari setiap lomba misalkan seperti ada pos bumbung kemanusiaan. Dimaksudkan agar peserta mempunyai jiwa sosial. Terus di situ juga ada pos seni tari.
Dimaksudkan agar apa ini? Agar peserta menghargai keragaman budaya, sehingga dapat lebih mencintai keragaman budaya Indonesia. Secara otomatis bisa lebih bangga bahwa negara Indonesia mempunyai keragaman budaya yang sangat luar biasa. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasanglah lilin, pramuka selalu disiplin. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasanglah lilin, pramuka selalu disiplin. 1, 2, 3 dan 4. Ayo. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasanglah lilin, pramuka selalu disiplin. Nah, bagus sekali ya lagunya ya, ada ya. Nah, sekarang kakak mau bertanya. Dari lagu yang kita dengarkan tadi, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu? Ayo, tolong siapa yang mau menjawab ini? Ya, pesannya itu adalah di bait, di tengah, kemudian di akhir tadi ada pramuka itu hemat cermat, pramuka itu harus selalu disiplin. Jadi di situ ada pesannya bahwa pramuka itu harus hemat, cermat, dan selalu disiplin. Kalau kita berbicara tentang ada pantun pramuka, siapa sih yang tahu apa itu pantun? Kita menyuplik sebentar. Pantun itu adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris di dalam satu baitnya. Biasanya ada pesan yang di beberapa barisnya ada pesan di dalamnya. Nah, kakak juga punya pantun loh. Dilakukan juga bisa dong, tapi nanti dengerin bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya kakak harap kalian mengamati pola irama dari lagu yang akan kakak bawakan ini nanti. Apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Makanya ketika tadi nyanyi kakak tangannya begini atau juga tepuk-tepuk. Nah, itu untuk memberikan ketukan. Nah, terkadang ada pola irama yang sama, mirip atau malah berbeda di dalam satu lagu. Yang di rumah bisa sambil tepuk ya. Oke, baik, mari kita mulai bernyanyi. Kakak beri judul Pramuka Sejati, pantun Pramuka Sejati. Mulai ya, 1, 2, 3. Banyak makanan di atas meja, hidangan saat buka puasa, kerjasama dilatih dalam pramuka, jadilah anak yang berguna. Bait pertama ini kalian nanti harus ingat-ingat apa pesan yang ada di dalam bait pertama. Kakak ulangi lagi ya. Banyak makanan di atas meja, hidangan saat buka puasa, kerjasama dilatih dalam pramuka, jadilah anak yang berguna. Kedua, simpan jarum di dalam laci agar tidak terkena kaki. Pramuka sejati dalam diri, badan kuat kokoh pemberani. Bait ketiga. Banyak ikan di dalam kolam, ada ikan mujair arwana,
Pramuka sering menjelajah alam, bukan merusak tapi menjaga. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, di setiap baitnya itu pasti ada pola-pola yang sama antara bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Nanti kakak akan memberikan share dari materi ini ke Radio Swiba agar kalian bisa ikut mendownloadnya nanti di dalam pembelajaran kita kali ini ya. Kita mulai. Pesan yang pertama tadi, bahwa pramuka dilatih untuk bekerja sama, untuk menjadi anak yang berguna. Berguna bagi siapa? Bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk bait yang kedua, pesannya adalah pramuka sejati itu badan kuat, kokoh, dan pemberani. Kemudian yang ketiga, pramuka itu walaupun dia menjelajahi alam, tapi dia itu tidak merusak, tetapi dia akan selalu menjaga alam dan lingkungannya. Gitu ya adik-adik ya. Asik ya kalau kita berbicara tentang pramuka. Sekarang pertanyaan dari kakak, bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi bersama tadi? Bahagia dan senang ya pastinya. Nah, adik-adik juga bisa tuh membuat pantun seperti kakak tadi. Nanti dikirim ya lewat WA melalui Radio Swiba. Kalian tahu tidak